start in 3, 2, 1. Please welcome. Nah, Pak, kita kan masuk pada materi inti kita. Kita sudah berkenalan ya terkait dengan tugas pokok ARFF itu apa aja, fasilitas apa aja udah dilihat tadi ya oleh para sahabat Samrat. Nah, saat ini kita masuk pada pembahasan pokok kita. Nah, Pak, menarik nih karena beberapa hari yang lalu, baru saja kemarin hari di Kota Bitung, Sulawesi Utara terjadi kebakaran yang sangat besar dan itu memakan korban rumah warga sebanyak 130-an kalau nggak salah saya dengar itu terbakar. Nah, ini belum diketahui pasti sebenarnya Pak penyebab kebakarannya apa, tapi katanya ada indikasi dari dugaan arus pendek listrik. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira jenis-jenis kebakaran apa aja sih selain yang disebabkan oleh arus pendek listrik ini yang harus diketahui oleh sahabat Samrat biar teredukasi Pak, silakan. Baik, ini sahabat Samrat sekalian, memang seringkali yang dikambing hitamkan adalah short circuit ataupun hubungan arus pendek listrik. Sebetulnya banyak sekali yang potensi ataupun yang memberi kontribusi lebih itu adalah human factor ya, faktor manusianya, lalainya. Kelalaian. Ya. Namun kalau itu penyebab ataupun apa, sebetulnya bisa dilakukan tindakan-tindakan upaya ya, mungkin preventif, protektif ataupun yang lain ya. Sebetulnya kami memprogramkan di setiap lingkungan bandar udara, khususnya yang dikelola Angkasa Pura I, itu tim kami selalu turun, baik itu ke desa-desa di lingkungan maupun sekolah-sekolah yang ada di lingkungan. Kita akan turun, kita akan memberikan sharing knowledge ya, kita akan mengedukasi. Namun dengan kondisi pandemi seperti sekarang, sekolah belum ada tatap muka, pembatasan untuk berkerumun ataupun berkumpul juga masih ada. Ini upaya ini Samrat luar biasa, pertama kalinya untuk saksi ya. Iya, Samrat edukasi. Langsung ke unit kami. Meskipun fasilitas kami itu di bandara, tapi kami pun senantiasa memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Sebetulnya kalau kita mau mengatakan kebakaran, dibedakan berdasarkan benda yang terbakarnya ataupun tingkat bahaya kebakaran. Nah, kalau kita mau bicara benda yang terbakar, tadi kalau yang di Bitung yang jelas beberapa rumah itu penyebabnya udahlah pasti api itu yang terjadi. Ya. Tapi di situ apa saja yang terbakar? Biasanya dibedakan atas 5 jenis benda. Benda yang pertama adalah benda yang padat, benda yang kedua adalah cair ataupun gas, yang ketiga adalah yang mengandung listrik, yang keempat itu metal ataupun logam, dan yang kelima adalah lemak yang ada di dapur. Itu kalau kita klasifikasikan jenis dari penyebab kebakarannya. Namun kalau kita bicara adalah untuk mengidentifikasi bahaya risikonya, biasanya kita di lingkungan bandara ataupun di terminal khususnya, kami akan merekomendasikan berdasarkan tingkat bahaya. Tingkat bahaya di sini yang kita maksudkan adalah bahaya yang ringan, sedang, dan bahaya yang berat. Kalau misalnya kita sama-sama di ruangan 10 meter persegi, ada 3 ruangan, yang satu dia menyimpan bahan material toko bangunan misalnya keramik, yang kedua itu dia menyimpan ada mebeler sofa, yang ketiga dia menyimpan bahan pelarut cat misalnya thinner. Dari 3 inilah membedakan yang keramik tadi adalah tingkat bahayanya ringan, yang mebeler itu sudah masuk ke sedang, yang ketiga itu sudah masuk ke berat. Jadi menurut tingkatannya pun kita harus menyiapkan bahan pemadam yang cukup. Menurut bahan yang terbakar pun itu akan menentukan pilihan bahan pemadam apa yang terbakar. Oke, jadi udah ada ya klasifikasinya ternyata. Mungkin aja memang disalahin pertama diduga karena arus pendek listrik, tapi pas dia udah menjalar ini udah mencakup ke 5 bahan tadi ya Pak ya. Betul. Bisa aja itu memperparah terjadinya kebakaran. Baik, nah kita sudah mengetahui jenis-jenis kebakaran. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu nih Pak, kira-kira untuk menanggulangi jika kebakaran ini sudah terjadi seperti apa Pak? Nah, ini ada pertanyaan menarik juga. Sebelum kita masuk ke situ, ini ada yang nanya Pak dari Sugeng Karyadi. Izin nanya, itu mobil patwal atau ambulan dilengkapi apar enggak katanya? Yang tadi kita showing ya dari mobil-mobilnya, kira-kira dilengkapi apar atau enggak katanya Pak? Yang showing. Iya.
di aturan, diregulasi bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di sisi udara itu harus menyediakan satu alat pemadam minimal 5 kilo. Dan kami itu untuk yang ambulan ada satu, yang di patwal ataupun bird control itu ada satu, yang dikomandokan malah lebih. Karena fungsi kami adalah di komando car itu yang sering kami lakukan untuk inspeksi movement area, manakala terjadi sesuatu yang membahayakan ataupun berpotensi itu kita akan gunakan. Oke, ada lagi nih dari Dunia Pemadam Indonesia. Apakah sama medianya untuk memadamkan pesawat terbang dan rumah atau gedung? Memadamkan api maksudnya ya, bukan memadamkan pesawat. Jadi apakah sama medianya untuk memadamkan api di pesawat terbang dan di rumah atau gedung gitu, Pak? Salam hormat untuk Dunia Pemadam Indonesia. Memang bahan dasar atau bahan pemadam utama itu adalah air sebetulnya. Sebetulnya air, mau di pesawat mau di rumah itu sama. Yang membedakan adalah karena concernnya di pesawat itu bahan bakarnya itu adalah jet A1 ataupun jet B ataupun jet 2 itu aftur ataupun afgas, proses di dalam pemadamannya, proses metodenya pendinginan. Menutup itu bahan bakar dengan larutan foam dengan air untuk mendinginkan dan juga untuk membatasi oksigen asupannya. Jadi sama-sama bahan pemadamnya adalah air. Cuma di bandara lebih diperlengkap dengan foam karena dominan pesawat adalah bahan bakar yang luar biasa. Ya, ini masih ada lagi pertanyaan lain yang masuk, tapi kita bahas dulu yang satu ini ya, Pak. Oke, sahabat Samrat, Pak Ari terima kasih banyak ya untuk Samrat Edukasi kita di episode pertama. Sukses selalu ARFF MDC.